Halo Kilau Film. Kita akan bahas film Wonder Woman 84. Kenapa 84? Mungkin karena settingan ceritanya kan tahun 84. Kita mulai ya. Trailer ini dibuka dari adegan yang dianggap memiliki kekuatan untuk jadi goal ataupun motivasi dari karakter di film ini, yaitu masa kecil Diana Prince, di mana ada suara Ratu Hippolyta sebagai ibunya yang bilang dunia tidak siap dengan yang akan dilakukan Diana. Adegan pun dibuka dengan lomba macam Olimpiade bangsa Amazon Themyscira gitu deh, di mana Diana masih kecil dibanding dengan peserta yang lain. Lalu terlihat Diana kecil berlari dan loncat tinggi, di mana adegan ini merupakan adegan yang semiotik yang memiliki arti bahwa Diana Prince tidak pernah mau mengalah dan dengan ketidakberdayaan dan loncat dari situasi yang menghambat dirinya. Boom! Adegan pun langsung Diana yang berlari dan melemparkan tari lasso kebenarannya ke angkasa, dan tiba-tiba Diana atau Wonder Woman tertarik ke angkasa dengan cepat. Di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa Wonder Woman tidak bisa terbang, dan pastinya tali lasonya itu bergantung pada sesuatu. Dan saat itu yang terlihat hanyalah langit dan awan. Ini berarti ada invisible pesawat jet yang menarik tubuh Wonder Woman ke langit. Wow, invisible jetnya muncul, sesuatu yang menarik nih. Dan setelah itu golden scene pun muncul. Ya, saya benar-benar tidak sabar menantikan adegan ini. Wonder Woman bergelantungan ala Tarzan di petir yang menyambar-nyambar, blar blar blar. Dengkul saya langsung gemeteran melihat adegan ini. So amazing banget. Lalu adegan terlihat seperti di sebuah markas militer yang mempunyai parabola besar yang canggih banget, di mana menjadi basis pusat data dari penyadapan signal secara canggih yang dilakukan oleh Max Lord, yang sehingga Max Lord bisa muncul di TV belahan dunia manapun dan mengatakan bahwa dia akan mengubah hidup kalian semua. Apapun yang kalian inginkan, yang kalian impikan, bisa kalian miliki. Nah, di sini muncul villain baru dari Wonder Woman 84 ini ya, Barbara. Tokoh yang nantinya akan menjadi we'll see. Sebentar dulu, ada suara pesawat terbang. Mungkin suaranya Invisible Jet Wonder Woman. Nggak mungkin juga sih. Dengar tuh suara pesawatnya. Oke, kita lanjut. Barbara mendengar suara Lord Max yang bilang apapun yang kalian impikan akan kalian dapatkan. Barbara terlihat bertekad. Lalu Diana Prince di sebuah gala party melihat ke arah cowok dengan kaget. Dia ternyata adalah Steve Trevor, cinta sejati Diana. Ini bukan mimpi kayak adegan sinetron ya, bukan pula anaknya or cucunya Steve kayak novel. Apalagi ini bukan mutant pastinya. Ya, ini beneran Steve Trevor. Steve dengan enteng sambil senyum bilang ke Diana, "Kok Diana seperti melihat hantu sih?" Diana pun langsung memeluk Steve dengan penuh cinta. So sweet. Sentuhan Patty Jenkins, sutradara cewek yang menggarap Wonder Woman dari awal, terasa banget. Ada bittersweetnya gitu dan actionnya nggak kaleng-kaleng. Anyway, nah ternyata omongan Max Lord itu bukan omongan kampanye biasa. Ternyata Max selama pidatonya dia memegang semacam artefak. Beberapa penggemar berteori bahwa itu adalah kristal yang ada di alam semesta DC yang disebut Chaos Shard yang dapat mengabulkan keinginan. Pecahan ini bisa menjadi aspek literal dari janji konsumeris Max. Dia benar-benar dapat mengabulkan keinginan mereka yang paling mustahil. Namun Chaos Shard hanya dapat digunakan oleh dewa, yang berarti Max Lord diam-diam adalah dewa yang bersembunyi di bumi. Ya, ala-ala penjahat Wonder Woman di film sebelumnya, Dewa Ares. Atau sesuatu akan serba salah dengan keinginannya. Termasuk mungkin kebangkitan Steve Trevor dan keinginan Barbara juga kali ya. Anyway, adegan berlanjut. Dan Barbara masuk ke sebuah pesta dan terlihat Barbara begitu percaya diri dengan badan dan juga penampilannya yang wow, beda banget dari waktu dia di lab. Berbeda dengan sebelum mendengar omongan Max Lord. Hal ini bisa terjadi Barbara sudah berubah karena pengaruh dari Chaos Shard di dalam diri Barbara. Barbara pun bilang dia tidak ingin menjadi orang biasa. Ini menandakan bahwa Barbara akan menjadi sosok melebihi dari idolanya, yaitu ya Wonder Woman. Terlihat juga kecemburuan Barbara dengan Diana, di mana Diana dianggap memiliki segalanya, sementara Barbara hanya dapat rempahannya saja. Enggak deh, itu saya kerang sendiri biar dramatis. Anyway,
Lalu terlihat adegan di mana Wonder Woman ditembakin oleh petugas Secret Service yang berarti ada di White House. Dan Wonder Woman mengibaskan talinya seperti perisai dan menahan semua peluru yang mengarah padanya. Wush, 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 keren. Lalu tiba-tiba terlihat Wonder Woman terjatuh dan muncul sosok dengan langkah yang perlahan dan bilang, "Sekarang giliran saya." Ya, itu ternyata langkahnya Barbara yang menggunakan jaket kulit coklat dengan spike yang keren dan menjadi cheetah. Gaul banget. Ya, tentu saja Barbara bisa bertransformasi seperti ini karena Chaos Shot-nya Max Lord sehingga dia menjadi seperti Wonder Woman dan bisa mengalahkan Wonder Woman bahkan. Luar biasa. Adegan lain yang keren dan tetap enak dilihat walau sudah ada di trailer WW84 sebelumnya adalah pas Diana loncat dari truk dan terguling dan Steve melihatnya dengan kagum. Walaupun gak perlu kagum-kagum banget sih, kan dia udah pernah ngeliat di episode sebelumnya kehebatan Diana. Anyway, lalu Barbara yang sudah jadi cheetah ternyata satu pesawat dengan Max Lord, dari mana dia bilang pasti Barbara menginginkan lebih dari sekarang. Barbara pun terlihat tersenyum seolah setuju dengan tebakan Max. Ya, dapat dipastikan Max ini adalah wujud dari dewa lain yang kayaknya mungkin Ares atau siapa, dimana menurut mitologi Yunani Ares dewa perang, jadi pasti maunya yang chaos-chaos gitu deh. Nah, di sini terlihat lagi Wonder Woman bergelantungan pada sesuatu yang transparan di langit dan pastinya invisible jetnya Wonder Woman yang kita nantikan. Keren. Dan berlanjut ke adegan jet di mana dibuat komedi soal radar yang belum diketahui Steve sesuai zamannya. Tipikal lah. Terus berlanjut ke pertarungan Cheetah dan Wonder Woman yang di luar. Wah, ini yang paling keren banget, di mana Cheetah bergelantungan di kabel listrik jutaan volt. Kayak nggak mau kalah dengan Wonder Woman yang bergelantungan di petir. Diana pun akhirnya tahu bahwa Cheetah yang sekarang penampilannya sudah seperti binatang Cheetah beneran, nggak ada jaket kulitnya lagi, kaget dan tidak menyangka itu adalah Barbara yang sudah berbuat sejauh ini. Wonder Woman yang bisa melepaskan sayapnya akhirnya berkelahi habis-habisan dengan Cheetah. Anyway, ngelepasin sayapnya keren banget. Nah, soal di penampilan baru Diana dengan sayap ini bisa dipastikan banyak adegan terbang Wonder Woman. Nggak hanya dengan invisible jet, tapi bisa terbang dengan sayap emasnya, Golden Wing. Adegan pun ditutup dengan komedi ala Stephen Trevor yang geger budaya karena nggak nyangka parasut bisa jadi bahan celana. Wow, jalan dulu sih nggak ada. Wajar aja ya. So, begitulah Wonder Woman 84. Semoga bisa dinikmati. Kalau menurut saya sendiri, saya sangat menantikan film ini. Oke, kilau film.